Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara tetap semangat. Kita mau terus saudaraku menjadi pelaku firman. Nah saudara, pada minggu ini kita sedang belajar saudara bagaimana menjadi keluarga tegar. Tegar itu artinya terang dan garam. Nah saudara, memang ini adalah rencana Allah yang dari semula saudara. Ya, Allah punya rencana supaya kita saudaraku menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, kita lihat ketika Allah menciptakan manusia, saudara, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, saudaraku, Allah menciptakan manusia yang memiliki kemampuan untuk membangun hubungan seperti Allah. Ya, bukan hanya itu, saudara, tapi Allah menciptakan kita supaya kita berkuasa atas bumi ini. Nah, berkuasa artinya saudaraku, ya, kita punya otoritas memerintah bersama dengan Tuhan atas ciptaannya Tuhan. Nah, saudaraku, itu rencana Allah buat manusia. Nah, bagaimana saudaraku manusia bisa memerintah bumi ini, berkuasa atas saudaraku ciptaannya Tuhan? Nah, dia pakai siapa dulu saudara? Ternyata Allah memakai keluarga. Nah, mari kita lihat di dalam saudaraku, ya, ayat yang ke-28 Kejadian 1. Dikatakan Allah memberkati mereka. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ternyata untuk menggenapi rencana Tuhan supaya saudaraku manusia bisa memerintah bersama dengan Tuhan atas ciptaannya, Tuhan mulai dengan Adam dan Hawa. Tuhan berkati Adam dan Hawa. Nah, saudara, ketika kita, saudaraku, membentuk keluarga, ketika suami istri, saudaraku, menikah, Tuhan memberkati mereka. Ya. Nah, ketika mereka diberkati, saudara, puji Tuhan. Ya, apa yang terjadi, saudara? Maka mereka itu, saudaraku, ya, akan apa, saudara? Beranak cucu. Ya, artinya bukan dua lagi, ya. Orang tua dua lagi ditambahkan dengan anak-anak menjadi sebuah keluarga. Nah, saudara, inilah rencana Allah. Allah mau saudaraku kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Keluarga yang punya visi dan misi. Yaitu saudaraku, kita memerintah di dunia ini saudara. Kita ya saudaraku mengurusi ciptaan Allah. Saudaraku, Tuhan mau keluarga kita punya visi. Ya, kalau sekarang kita sebut saudaraku visi terang dan garam. Ya, inilah dia saudara. Ya, kita mau jadi keluarga yang mempunyai dampak positif ya terhadap lingkungannya saudara. Nah, ini penting saudara. Ya, sehingga lingkungannya dapat merasakan ya kehadiran Allah. Dapat merasakan saudaraku budaya kerajaan Allah. Sehingga saudaraku lingkungannya tahu bahwa saudaraku Allah ada di tengah-tengah kita. Karena kita adalah tempat kediamannya Allah. Keluarga kita saudaraku tempat kediamannya Allah. Ya, Allah hadir, bukan hanya hadir, berdiam di antara keluarga-keluarga. Ya. Nah, saudara, inilah keluarga yang luar biasa. Keluarga terang dan garam itu saudara. Ya, mereka hidup ya saling saudaraku menggarami dan saling menerangi. Garam itu apa saudara? Ya, garam itu artinya saudara, kita adalah murid sejati. Ya. Nah, saudara, jadi komunitas kerajaan itu terdiri dari orang-orang yang adalah murid sejati. Nah, kita sudah tahu saudaraku, murid sejati itu radikal. Dia mengasihi Allah lebih dari apapun termasuk dirinya sendiri. Ya.
Kalau kita murid sejati, kita rela pikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus setiap hari. Kalau kita murid Kristus, saudara, kita betul-betul rela menyerahkan segala miliknya. Termasuk, saudaraku, ya, hartanya, saudara. Artinya dia tidak cinta harta. Saudara, kalau kita adalah seperti itu, kita murid sejati. Kita disebut, saudaraku, garam. Nah, garam itu, saudaraku, luar biasa. Ya, garam yang asin, wah, itu akan mempengaruhi lingkungannya, saudara. Garam bisa merubah saudaraku, kotoran menjadi pupuk. Ya, kalau kita adalah garam, saudara, kita baru punya pengaruh terhadap lingkungan kita. Ya, kalau enggak, kita enggak ada pengaruhnya, saudara. Tidak ada kuasa merubah lingkungannya. Makanya kita harus jadi garam sejati dulu, saudara. Ya, nah, bukan hanya itu, kita saling menggarami, saudara. Saling dipakai Tuhan mengubah yang lain, saudara. Satu dengan yang lain, sehingga kita makin berubah serupa Kristus. Ya, itu kuasa garam, saudara. Kuasa terang, kita mesti juga hidup sebagai komunitas terang, keluarga yang hidup dalam terang. Artinya apa, saudara? Ya, terang itu artinya adalah orang yang terbuka. Nah, Tuhan berkata, saudara, kalau kita ya hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang. Ya, Allah itu terang, tidak ada kegelapan di dalam Dia. Ya. Nah, kalau kita bilang kita ikut Tuhan, ya, kita tapi enggak hidup dalam terang, saudara, kita, saudaraku, ya, berbohong katanya, menipu diri kita sendiri. Ya, tapi kalau kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang. Nah, hidup dalam terang itu apa, saudara? Hidup dalam terang itu artinya hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran itu salah satu artinya. Nah, arti kata kebenaran di dalam bahasa aslinya, saudara, juga artinya kejujuran. Ya, makanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin, saudara, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu adalah menyembah Allah dalam roh dan kejujuran. Ya, jadi hidup dalam kebenaran salah satu artinya adalah hidup dalam kejujuran, keterbukaan. Kita terbuka dan jujur dengan Tuhan. Ya, kita juga terbuka dan jujur dengan sesama kita. Nggak ada yang disembunyikan. Ya, kita hidup di dalam apa, saudaraku? Ya, keterbukaan. Demikianlah kita belajar lagi, saudaraku, minggu ini. Apakah kita di keluarga hidup di dalam terang? Kalau kita hidup dalam terang, saudara, katanya kita beroleh persekutuan. Ya, dengan Tuhan maupun persekutuan dengan sesama. Dan bukan hanya itu, saudara, darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow. Nah, ini dahsyat, saudara. Ya, darah Yesus itu ya mengubah kita, menyucikan kita. Makin kudus, makin kudus, makin kudus. Ya, sehingga ikatan-ikatan apapun yang mengikat kita, ya, kejahatan apapun yang mengikat kita, itu terlepas dari diri kita kalau kita belajar hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang, ya, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Nah, kemudian, saudara, kalau kita hidup dalam terang, ya, Yohanes berkata demikian, saudara, ya. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, barang siapa yang mengikuti aku, kata Yesus, ya, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memperoleh terang hidup. Nah, terang hidup itu apa, saudara? Terang hidup itu adalah, saudara, ya, terang, ya, yang menyatakan kepada kita bagaimana cara hidup yang benar. Jadi kita dapat apa, saudaraku, petunjuk bagaimana hidup yang benar. Nah, jadi saudara, ketika kita hidup dalam terang, nanti kita akan mengerti
bagaimana kita menjadi pria yang benar, bagaimana menjadi wanita yang benar, bagaimana kita menjadi keluarga yang benar, bagaimana kita jadi orang tua yang benar, bagaimana kita berbisnis dengan benar, bagaimana saudaraku kita menjadi seseorang yang berperan ya di profesinya, di bisnisnya dengan benar. Ya saudara, jadi ini adalah solusi kehidupan. Dunia ini saudaraku nggak ada jawabannya. Dunia ini sedang mencari jawabannya saudara. Nggak ada, mereka nggak menemukan bagaimana saudaraku ya kita bisa hidup dengan benar itu. Mereka tidak punya solusi. Hanya di rumah Tuhan ada solusi itu. Nah, jadi kalau keluarga kita hidup dalam terang, hidup sebagai garam, apa yang terjadi saudara? Maka kita jadi komunitas sejati. Ya, komunitas yang menghidupi nilai-nilai atau budaya kerajaan Allah. Sehingga saudaraku, ya dunia akan melihat dan dunia berkata, "Wow, ya Tuhan ada di sini." Ya, kok keluarga ini saling mengasihi ya? Aduh, hidupnya transparan sekali, ya. Aduh, hidupnya kok beda ya? Nah, saudara, nanti dunia akan melihat, ya, dunia akan datang berbondong-bondong ke rumah Tuhan, ya, dan berkata begini, ajarlah kami jalan-jalan Tuhan itu, ya. Nah, saudara, itu yang menjadi visi dalam keluarga. Kita harus jadi keluarga kerajaan Allah, keluarga terang dan garam. Saudara, mari kita punyai visi ini, ya. Ketika saya, saudaraku, diajarkan memiliki visi ini, saya praktekkan terus ya dalam keluarga kami. Nah, satu kali, saudaraku, ya ada seorang yang kerja dengan kami. Dia bukan seorang yang percaya Yesus, dia belum percaya. Nah, satu kali, saudara, dia berkata, tanya istri saya, dia bilang, "Bu, kenapa ya Bu ya? Kok saya udah kerja di rumahnya ibu, kok saya lihat keluarga ibu beda ya? Duh, anak-anaknya kok bisa hubungan sama orang tua ya, hormat sama orang tua, terus ada hubungan saling mengasihi." Dia yang bisa lihat, saudara. Dan dia berkata, "Kenapa Bu seperti itu?" Nah, waktu dia tanya, kesempatan kami mulai sharing tentang kasih Tuhan. Kami mulai sharing tentang, ya saudaraku, ini semua karena Tuhan. Karena kami percaya sama Tuhan. Ya, kami mulai sharing, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara, satu kali, ya saudara, tiba-tiba dia bermimpi. Dia bermimpi seperti, saudaraku, dia ya dibawa ke tempat yang sangat mengerikan. Yang dia katakan itu neraka, saudara. Dia ketakutan sekali, saudaraku. Dia bilang, "Aduh, saya belum pernah ngalaminya begitu menakutkan, Bu." Ya, kemudian saudara, dia juga bilang, ya, dia dibawa ke satu tempat, melihat lagi, tempat itu indah sekali, saudara, sampai dia nggak mau pulang lagi. Nah, kemudian saudara, dia buka mata habis mimpi itu, saudara. Kemudian dia cerita sama kami, ya, "Kok begitu ya Bu ya? Saya pikir itu neraka Bu. Saya begitu seram lihat itu sampai saya ketakutan. Dan tempat yang saya lihat yang indah, yang luar biasa, saya pikir itu surga." Nah, dia berkata demikian, saudara. Ya, nah kami mulai ceritakan kepada dia kasih Kristus, saudara. Saudara, hari itu, saudara, dia mulai buka hatinya. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akhirnya, saudara, saya mulai ya memuridkan dia, saudara. Mulai mengajarkan dia firman Tuhan yang dasar. Ya, bagaimana dia bisa ikut Yesus. Ya, satu kali, saudara, ya, saya suruh dia, "Kamu mesti ikut satu kegiatan yang luar biasa. Ya, supaya kamu belajar jadi pria sejati." Dia ikut, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia ngalamin perubahan yang luar biasa. Dan dia cerita sama, ya saudaraku, orang-orang, "Wow, ini luar biasa. Saya diberkati sekali." Satu kali anaknya, saudara, telepon istri saya dan dia berkata, "Bu, ya kenapa Bu? Papa saya kok berubah ya?
Loh emang kenapa? Dia bilang, Bu, papa saya diapain ya? Dia sejak ikut tuh acara apa tuh? Pria sejati ya katanya ya. Dia pulang berubah, Bu. Dulu suka tampar mama, sekarang nggak tampar lagi katanya. Waduh, saudara, dia mulai berubah, ya. Dan saudara, bukan hanya itu, saudaraku, ya, dia mulai, saudaraku, bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, jadi kalau kita jadi terang dan garam, saudara, maka orang yang di lingkungan kita, saudaraku, bisa melihat Kristus ada di situ. Ada teman saya mempraktekkan ini, saudara, dalam keluarganya. Dia punya visi, kami mau jadi berkat buat lingkungannya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Anak-anak di lingkungannya suka main ke rumah dia, saudara. Ya, anak-anak main sama anak-anaknya. Nah, mereka bilang gini, ya, setelah datang, kok rumah ini damai sekali ya. Mereka ceritain sama orang tuanya, Bu, Pak, itu rumah beda loh, Bu. Ya Pak, boleh nggak kita ke sana ya Pak? Ya, jadi tetangga-tetangga itu suka main ke rumah itu. Ketika mereka masuk ke rumah itu, saudara, mereka langsung bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Atmosfer kasih, saudara. Tahukah saudara, teman saya ini cerita, mereka cuma sekian bulan tinggal di daerah itu, saudara. Mereka sudah mulai memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tanpa mereka susah-susah, ya, teriak-teriak menyampaikan Injil, saudara. Ya, mereka datang, mereka lihat, mereka bertanya, langsung dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Dan mereka, saudaraku, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini luar biasa. Inilah keluarga terang dan garam. Mari, saudaraku, kita semangat. Ya, kita mau praktekkan minggu ini. Mari dimulai dari keluarga kita dulu. Kita mau jadi, saudaraku, keluarga tegar. Ya, keluarga terang dan garam. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.